A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dengan NIM 2433076111093. Saya dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bima Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video edukasi mengenai manajemen operasi produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir dan bagaimana praktik di lapangan dapat berkaitan dengan HURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Mengenai video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari mata kuliah POPKS, pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit, yang mana diampu oleh dosen Miss Riri Anggraini. Untuk itu mari kita lanjut ke video pembahasan. Halo teman-teman, jadi kelapa sawit itu adalah salah satu komoditas penting di Indonesia, dan Indonesia sendiri jadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, bahkan menyumbang lebih dari 55% produksi sawit global. Tapi pernah kepikiran gak sih gimana buah sawit yang ada di kebun bisa berubah jadi minyak goreng di dapur? Nah, yuk kita bahas perjalanan sawit dari hulu hingga hilir. Perjalanan sawit dimulai dari kebun atau bagian hulu. Tahap awalnya yaitu pembibitan. Benih sawit unggul dipilih dengan teliti, biasanya dari hasil riset lembaga seperti PPKS, supaya tanaman lebih produktif dan tahan penyakit. Setelah bibit siap, bibit ditanam di lahan yang sudah dipersiapkan, mulai dari drainase, pemupukan dasar, sampai pengaturan jarak tanam. Semuanya diperhatikan supaya hasilnya maksimal. Selama masa pertumbuhan, tanaman juga rutin dipupuk biar nutrisinya cukup dan nanti buah yang dihasilkannya bagus. Nah, setelah umur tanaman sekitar 3 tahun, sawit mulai bisa dipanen. Panennya dilakukan dengan memotong TBS atau tandan buah segar pakai alat seperti ejek atau dodos. Di tahap ini, kecepatan panen itu penting banget. Kalau buah telat dipanen atau telat dikirim ke pabrik, kadar asam lemak bebas atau FFA bakal naik dan kualitas minyak jadi turun. Nah, setelah dipanen, TBS langsung dibawa ke PKS atau pabrik kelapa sawit. Di pabrik, buah kelapa sawit melewati beberapa tahap pengolahan yang harus cepat dan teratur. Pertama, ada proses sterilisasi. TBS dimasukin ke baja berisi uap panas bertekanan tinggi buat menghentikan aktivitas enzim, melunakkan buah, dan mempermudah proses selanjutnya. Setelah itu, masuk ke proses perontokan atau threshing, yaitu memisahkan buah dari tandannya. Lalu, buah diproses di tahap pengepresan atau digesting supaya minyak kasarnya keluar. Nah, minyak kasar tadi kemudian disaring dan diklarifikasi untuk memisahkan minyak dari air dan kotoran. Hasil akhirnya adalah CPO, yaitu minyak sawit mentah. Nah, jadi CPO inilah yang nantinya jadi bahan baku berbagai produk yang kita pakai sehari-hari. Di tahap hilir, CPO diolah lagi jadi berbagai produk bernilai tinggi. Di industri pangan, CPO bisa jadi minyak goreng, margarin, shortening, sampai minyak makan merah. Sedangkan di industri non-pangan, CPO dipakai buat sabun, kosmetik, deterjen, sampai biodiesel. Selain itu, inti sawit atau kernel juga menghasilkan PKO atau palm kernel oil yang sering dipakai di industri farmasi dan kosmetik. Nah, jadi dari satu tandan buah sawit saja bisa dihasilkan banyak banget produk. Setelah mengikuti alur tadi, sekarang kita bahas soal efisiensi dan efektivitas dalam produk kelapa sawit. Nah, efisiensi itu fokusnya ke gimana sih caranya menggunakan sumber daya semaksimal mungkin, tapi hasilnya maksimal. Sedangkan
Efektivitas itu lebih ke apakah target yang direncanakan berhasil, tercapai, atau enggak. Dua hal ini penting dan harus jalan bareng. Nah, contoh efisiensi di industri kelapa sawit ini, misalnya mekanisasi panen, penggunaan alat seperti lifting train, mini traktor, atau rel angkut bisa mempercepat pengumpulan buah dari kebun ke pabrik. Selain itu, jadwal rotasi panen yang teratur juga bikin proses kerja lebih rapi dan kualitas buah tetap terjaga. Di pabrik juga ada efisiensi energi. Banyak PKS modern memanfaatkan limbah sawit seperti cangkang dan serabut buat bahan bakar boiler. Jadi, biaya energi bisa ditekan. Nah, kalau dari sisi efektivitas, salah satu indikator pentingnya adalah rendemen minyak. Standar rendemen CPO yang bagus biasanya sekitar 21-23% dari berat TBS. Selain itu, kadar FFA juga harus dijaga tetap rendah, idealnya di bawah 3% supaya kualitas minyak tetap bagus. Jadi, efektivitas bisa dilihat dari apakah target produksi tercapai, kualitas minyak sesuai standar, dan kapasitas produksi berjalan sesuai rencana. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu prinsip Furah, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, yang pertama, fast yang berarti kecepatan. Dalam industri sawit, waktu itu penting karena TBS sangat sensitif. Kalau terlalu lama sampai ke pabrik, kadar FFA naik dan kualitas minyak menurun. Makanya TBS idealnya harus sampai ke pabrik maksimal 24 jam setelah dipanen. Buat mencapai itu, dibutuhkan sistem pengangkutan dan koordinasi yang bagus antara kebun dan pabrik. Kedua, unggul, yang berarti berkualitas. Keunggulan dimulai dari pemilihan bibit yang bagus. Di pabrik, kualitas terlihat dari warna CPO yang baik, kadar air rendah, dan FFA yang tepat sesuai standar. Sedangkan di produk hilir, kualitas berarti produk aman, bagus, dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Yang ketiga, responsif. Responsif berarti cepat tanggap terhadap masalah. Di lapangan, masalah bisa datang kapan saja, mulai dari cuaca buruk, alat rusak, sampai serangan hama. Karena itu, perusahaan harus punya sistem pelaporan cepat dan tim yang siap menangani masalah supaya operasional tetap berjalan. Lalu, akuntabel. Akuntabel berarti semua proses tercatat dengan jelas dan transparan, mulai dari jumlah TBS yang masuk, hasil CPO, sampai biaya operasional semuanya didata. Biasanya, perusahaan pakai sistem IRP supaya data dari kebun sampai industri bisa dipantau dengan mudah. Yang terakhir, berkelanjutan. Berkelanjutan berarti produksi tetap memperhatikan lingkungan. Contohnya, limbah cair sawit diolah jadi biogas dan pupuk cair. Tanah kosong sawit juga bisa dijadikan kompos. Selain itu, ada RSPO yang memastikan produksi sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Nah, supaya lebih gampang dipahami, sekarang kita lihat perjalanan minyak goreng kelapa sawit. Pertama, sawit dipanen di kebun. Kedua, TBS diangkut cepat ke pabrik supaya kualitas tetap bagus. Ketiga, di PKS, TBS diolah jadi CPO. Keempat, CPO dimurnikan di pabrik refinery melalui proses deguming, bleaching, dan deodorizing. Kelima, hasilnya dipisah jadi olein dan stearin. Keempat, CPO dimurnikan di pabrik refinery melalui proses deguming, bleaching, dan deodorizing. Kelima, hasilnya dipisah jadi olein dan stearin. Olein dipakai buat minyak goreng, sedangkan stearin buat margarin dan shortening. Terakhir, minyak goreng dikemas lalu didistribusikan ke pasar dan supermarket, sampai akhirnya sampai ke dapur rumah tangga. Nah,
Selain minyak goreng, sawit juga dipakai buat banyak produk lain. Contohnya, margarin dan shortening untuk roti dan kue, sabun, shampoo, dan kosmetik, biodiesel, suplemen kesehatan karena kandungan vitamin E dan beta-karotin. Jadi, sawit itu benar-benar punya peran besar di kehidupan kita sehari-hari. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau industri kelapa sawit itu punya rantai dan proses yang panjang, saling terhubung. Efisiensi dan efektivitas harus berjalan bareng supaya produksi optimal. Selain itu, prinsip purap juga penting banget buat mendukung operasional yang profesional. Seperti fast, kerja cepat dan tepat, unggul, menjaga kualitas, responsif, sigap menghadapi masalah, akuntabel, transparan dalam data, berkelanjutan, tepat, peduli lingkungan. Nah, kalau dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, kelapa sawit bisa jadi aset besar yang bermanfaat untuk ekonomi, pangan, energi, dan masyarakat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.